Kalau di departemen awal, kan tadi desain itu ceritanya departemen awal. Kalau di departemen lanjutan, nanti ada istilah apa yang berbeda kalau bukan departemen yang mengawali. Masih ingat contoh soalnya tadi? Kita mau bicara departemen lanjutan, masih di PT yang tadi, PT Sinar Jaya. PT Sinar Jaya tadi pabrik semen, punya 2 departemen, departemen pencampuran sama departemen klinker. Nah, yang disebut dengan departemen awal itu departemen pencampuran, berarti yang kita bicarakan departemen lanjutannya ini sekarang adalah departemen klinker. Teman-teman amati, apa informasi yang tadi belum ada, terus sekarang ada. Kalian menemukan satu vocab baru nggak? Satu kata-kata istilah baru nggak di sini? Tadi belum ada loh, sekarang ada. Apa itu? Iya. Satu kata saja. Unit transferred in. Betul, ada istilah transferred in. Dan catat ya, transferred in secara konsep ini penggantinya started yang tadi. Masih ingatkah kalian? Kalau tadi beginning tambah started harus sama dengan completed tambah ending. Sekarang beginning tambah transferred in harus sama dengan completed tambah ending. Kenapa? Nggak ada kata-kata started, tapi kok adanya kata-kata transferred in? Karena dia bukan departemen yang mengawali. Jadi dia nggak bisa start sendiri. Dia hanya menerima kiriman barang dari departemen yang selesai departemen yang sebelumnya. Dia hanya melanjutkan. Makanya kiriman barang masuk itu, aliran kos masuk itu disebut dengan transfer in. Simak kasusnya yang ini. Kita akan pindah ke Excel biar lebih kelihatan step by step-nya seperti biasa. Oke, kita lanjutkan di Excel biar kelihatan step by step-nya. Ini sengaja saya copy paste biar teman-teman ambil kesimpulan apa yang sama dan apa yang berbeda. Masih dengan metode weighted average ya. Hari ini kita masih bahas kupas habis tentang weighted average. Sekarang kita berada di departemen selanjutnya, departemen lanjutan. Simak bedanya ya. Departemen lanjutan tidak bisa memulai sehingga istilah started harus diganti jadi TI atau transferred in. Karena dia hanya menerima aliran barang, kiriman barang selesai dari departemen sebelumnya. Jadi ada kiriman barang masuk yang disebut dengan transferred in. Lalu secara konsep, karena ada kiriman barang masuk, ini secara langsung ada kotak namanya transferred in. Jadi tambah satu kolom, kasih istilah transferred in ya. Ini juga tambah satu kolom, kasih istilah namanya transferred in. Saya kosongin dulu, anggap ini sebagai sebuah template kita bekerja. Oke, kita mulai dari step yang pertama. Menghitung physical unit, tolong dijawab bareng-bareng seperti yang tadi. Unit beginning tambah transferred in sama dengan completed tambah ending. Namanya step pertama ini kita lagi ngomong physical unit. Temukan di soal, ada data unit, ada data persen, ada data rupiah. Saya lagi ngomongin unit, jadi cari yang data unit. Berapa unit beginning? Sudah ketemu? 2.500, Bu. Unit WIP awal 2.500. Ada kata-kata transferred in? Ada, Bu. Berapa? 13.000. Oke. Ada kata-kata apa lagi? Completed atau ending? Ada kata-kata completed atau ending? Yang kalian temukan dari informasi di departemen ini. Ending mungkin, Bu. Nama-nama siapa ini? Kevin, Bu. Kevin yang tadi. Iya, Bu. Kevin Alexander. Oke. Nah, Vin, kalau gini gimana, Vin? Beginning tambah transferred in sama dengan completed tambah ending, saya butuh completed. Bagaimana caranya? Itu berarti kan di atasnya 15.500, berarti Beginning tambah transferred 15.500 ya, harus sama dengan kan sama dengan di bawahnya juga 15.500. completed tambah. Berarti 15.500 dikurangin 1.000. Oke, itu namanya completed ya. Completed ya. Bagus. Langkah kedua, menghitung equivalent unit. Equivalent unit, masih ingatkah tadi? Tolong dijawab bersama-sama. Kalau ini metode weighted average, yang teman-teman perhatikan tingkat penyelesaian yang awal atau tingkat penyelesaian yang akhir? Masih ingat? Kalau ini weighted average, yang diperhatikan adalah tingkat penyelesaian Akhir. 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 Bagus sekali. Jadi,
Cara bekerjanya mirip seperti tadi, cuma tambahkan satu kolom. Kalau tadi cuma DM, conversion di departemen awal. Sekarang ada transfer in karena ini adalah departemen lanjutan. Completed itu logikanya pasti 100% DM, 100% conversion, dan 100% transfer in. Karena dia benar-benar komplit, sudah selesai utuh semuanya 100% selesai. Tapi kalau yang ending, kita perhatikan bareng-bareng ya. Sesuai dengan kata-kata kalian tadi. Kalian memilih tingkat penyelesaian akhir, ending. Berapa tingkat penyelesaiannya bahan baku, direct material di WIP akhir? Berapa? Berhasil menemukankah kalian? Mana istilah itu? 100%. Bahan baku di WIP akhir 100%. Kalikan dengan 100%. Kalau conversion, ketemu nggak istilah? Di WIP akhir, tingkat penyelesaian konversi. 50. Berapa? 50. 50%. Bagus. 50%. Yang terakhir, kalau yang transfer in, ketemu nggak? Tingkat penyelesaian di WIP akhir untuk transfer in. 100. 100. Sip. Nah, jumlahkan ke bawah. Kalian sudah menemukan hasil dari step kedua, yaitu equivalent unit. Ada pertanyaan sampai step kedua? Step ketiga, cari cost. Berarti di soal itu cari yang berbau rupiah, dolar, mata uang. Nah, ini adalah data biaya produksi, transfer in, DM, conversion untuk yang awal ya. 393.500. Kemudian 89.500 dan 115.200. Started-nya 1079 DM. Started konversinya, nggak boleh ngomong started, transfer in, karena ini departemen lanjutan. Transfer in-nya DM 344.500. Kemudian transfer in-nya konversi 319.800. Oh, saya kebalik ya. Transfer in-nya 393.500. Kemudian bahan bakunya 89.500. Konversinya 115.200. Transfer in-nya, transfer in 1079. Transfer in-nya bahan baku 344.500. Transfer in-nya konversi 319.800. Nah, saya mau menyampaikan hal penting sih. Teman-teman notice nggak? Ada satu angka yang tadi sudah disebutkan di akhir step kelima. Kalian notice nggak angka apa yang tadi sudah muncul? Tadi? 1079. Betul. 1079 itu tadi ya. Hasil akhir step kelima, departemen awal. Berarti logikanya masuk akal begini loh. Saya beri warna biru. Jadi, yang selesai di unit departemen awal tadi, yang unit yang selesai di departemen awal, 1079, itu ditransfer keluar. Masuklah ke departemen yang menerima, berikutnya departemen lanjutan namanya. Nah, namanya jadi transfer in, karena ini aliran biaya masuk dari departemen awal yang selesai tadi. Nah, itu hubungannya departemen awal sama departemen lanjutan. Selanjutnya, cost-nya tinggal dijumlah saja begini. Step ketiga selesai. Step keempat sesuai namanya ya. Cost per equivalent unit. Untuk DM, berarti berapa dibagi berapa? 400? Gimana? 400? Ayo, dijawab bareng-bareng. 434 dibagi 15.500. Oke, untuk yang DM, kalau untuk yang conversion bagaimana? 435 dibagi 15.000. Oke, satu kali lagi untuk transfer in. 1.472.500 dibagi 15.500. Oke, 282995 saya cek dulu. Kalau misalnya ada yang nggak bulat, ini kebetulan bulat banget ya. Kalau nggak bulat 2 angka belakang koma hari ini. Kemudian selanjutnya langkah terakhir, langkah kelima. Kita akan mengalokasikan ke yang selesai berapa, yang masih belum selesai berapa. Ini kombinasi step kedua dan step keempat. Lihat step yang kedua.
Step yang kedua tadi di completed-nya semua angkanya 14.500 ya. Untuk yang DM 14.500-nya kalikan dengan cost per equivalent unitnya DM 28. 14.500-nya yang conversion kalikan dengan cost per equivalent unitnya conversion. 14.500-nya transferred in kalikan dengan 95 cost per equivalent unitnya transferred in. Ada pertanyaan? Ini semua dimasukkan ke kolom komplit. Selesai. Untuk yang ending ya, ayo kita lakukan bersama-sama. Berapa kali berapa teman-teman untuk DM? Equivalent unitnya DM berapa? 1000 dikali dengan? Dikali sama 28. Ya, 28 DM. Lalu untuk conversion? Lalu 500 dikali 29. Oke. Yang terakhir untuk transfer in? 1000 dikali sama 95. 1000 dikali dengan cost per equivalent unitnya transfer in 95. Letakkan itu di kolom ending. Lalu jumlahkan. Masih ingat ngecek jawaban akhir benar atau salah? Completed tambah ending hasil akhir jawaban kita harus sama dengan semua total biaya yang ada di soal ini. Kalau hasilnya kalian ketemu cocok, berarti itu menandakan kita sudah teliti. Ini adalah weighted average method yang diterapkan di departemen lanjutan. Jadi kalau tadi departemen awal 1.079.000 selesai, dilanjutkan ke departemen kedua masuk. Sekarang kalau selesai, kalau masih ada departemen lanjutannya ketiga, berarti angka komplit ini akan diterima transfer in masuk di departemen ketiga. Tapi kalau departemen kedua ini adalah departemen akhirnya pabrik kita, ya berarti ini sudah benar-benar selesai. Ya inilah yang disebut dengan cost untuk unit yang selesai diproduksi, angkatan produksi ini. Teman-teman tinggal bagikan dengan berapa unit yang diproduksi, sudah ketemu yang produksi massal itu tadi berapa. Misalnya kaos ya, 2.204.000 ini misalnya untuk produksi 100 unit kaos. Dibagi 100 unit ya sudah, ketemulah 22.040 sekian itu untuk 1 unit kaosnya.